Hai kawan pajak, selamat datang di Ngopi Asik, podcast dari Kanwil DJP Jawa Timur 3 bersama saya Anum Intan. Hari ini kita akan bahas seputar perpajakan, isu yang mungkin terdengar cukup rumit di masyarakat, tapi tenang aja karena hari ini kita akan bahas kupas tuntas semua isu secara santai sambil ngopi bareng. Dan topik kali ini cukup spesial karena kita akan membahas sebuah pembicaraan yang bikin semua orang cukup deg-degan, yaitu soal pemeriksaan. Tapi kita akan bahas pemeriksaan dari perspektif lain, bukan teori, bukan brosur, tapi tentang pengalaman langsung dari wajib pajak secara langsung. Dan sudah hadir bersama kita seorang pengusaha terkenal dari Kota Batu di bidang kuliner dan restoran, Ibu Diah Intan atau yang biasa disebut Ibu Intan. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Mbak Anum. Iya, nama kita sama nih Bu. Iya. Apa kabar Bu? Baik, apa kabar Mbak Anum? Sehat Bu, alhamdulillah. Syukurlah. Ya. Sebagai pemilik nama Intan nih Bu, Iya. siapa tahu rezekinya nular begitu kan? Amin. Saya pengen tahu sedikit cerita Ibu untuk mengawali bisnis warung-warung ini Bu. Iya. Sampai bisa bertahan hingga sekarang Bu. Baik, kami mengawali bisnis warung-warung ini dari suatu yang namanya memang warung Mbak. Jadi saat itu warungnya memang dari bambu, dari apa bahasa Indonesianya? Gedek gitu. Gedek ya Bu? Iya, jadi benar-benar warung. Iya. Saat itu di tahun 2008 kami memulai usaha ini bersama dengan suami Pak Raim, dan Pak Raim ini memang basicnya kan kuliner, jadi beliaunya suka masak-masak. Kemudian beliau menciptakan berbagai resep yang beliau ingin berbeda jauh dari bentuk-bentuk makanan lain. Saat itu yang paling kekinian kan soto, rawon, semuanya yang berbahan dasar daging dan masakannya masakan Jawa. Ya. Jadi Pak Raim ingin sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi nggak di Jawa, nggak di Chinese food, tapi di tengah. Dan kami mencari bahan dasar yang kelihatannya sehat. Lalu Pak Raim memutuskan untuk ingin mengolah bahan dasar ikan. Dan dari situ resep pertama yang dia ciptakan adalah gurami crispy. Mungkin semua teman-teman sudah mengetahui gurami crispy itu yang bagaimana. Itu ikon utama warung-warung kami. Karena itu adalah resep pertama yang diciptakan oleh Pak Raim. Nah, setelah Pak Raim menemukan satu resep ini, beliau menemukan lagi beberapa jenis masakan lain yang ternyata diterima dengan baik oleh masyarakat. Saat itu meskipun warung kami kecil, tapi yang datang ke warung kami itu bukan orang kecil. Jadi berbagai elemen dan berbagai kelas itu masuk. Mulai ada yang naik angkot, sampai ada yang naik mobil mewah pun masuk ke warung kami. Dari berbagai tamu ini, dari mulut ke mulut, kami jujur aja tidak punya strategi marketing atau apapun. Karena kami cuma ingin buka warung gitu aja lah. Buat nomor satu bertahan hidup ya. Jadi setelah dari mulut ke mulut, akhirnya banyak sekali tamu yang mulai mengenal warung-warung. Dari warung-warung kecil inilah banyak sekali Bapak Ibu yang tertarik untuk menjadi partner kerja kami. Akhirnya kami bertemu dengan beberapa teman yang cocok dan akhirnya kami pun memutuskan untuk bekerja bersama-sama. Dan maka muncullah berbagai warung-warung yang ada di Kota Batu, di Kabupaten Malang saat ini. Secara singkat, warung-warung mungkin dimulai di tahun 2008 dari sebuah warung yang sejujurnya warung beneran menjadi sebuah warung yang terlihat hanya warung yang besar banget gitu. Restoran restoran itu sangat long way proses ya Bu ya? Iya, prosesnya macam-macam. Iya, betul. Wow, berarti selama 17 tahun ya Bu ya, warung-warung ini sudah berdiri ya Bu ya? Iya. Dan digemari berbagai kalangan. Iya, kami Luar sangat biasa. bersyukur sekali. Sangat perintis ya Bu ya ini. Perintis bukan pewaris gitu Bu. Mungkin yang salah satu yang membuat banyak tamu kembali itu karena originalitas dari menu kami. Iya. Lalu juga
bagaimana kami berusaha menjaga kualitas rasa, kualitas pelayanan, dan kami selalu berusaha memberi yang terbaik bagi para pelanggan kami. Iya, luar biasa sekali ya Bu ceritanya. Dan saya juga penasaran Bu, sebagai seorang pengusaha sekaligus wajib pajak. Saya gitu, kalau disebut pengusaha enggak berani, Mbak. apa Bu Saya enaknya hanya menyebut? berusaha. Tapi kerennya kan pengusaha gitu Bu. Iya, kerennya ya. Iya, kerennya pengusaha. Sebagai seorang yang memiliki usaha gitu ya Bu ya, di bidang kuliner ini sekaligus sebagai seorang wajib pajak, pasti Ibu cukup sering berinteraksi dengan kantor pajak ataupun petugas pajak. Saya ingin tahu nih Bu, impresi atau kesan Ibu saat berinteraksi dengan mereka tuh bagaimana sih Bu? Iya, sebenarnya kalau berinteraksi saya tidak terlalu sering ya. Iya. Karena jujur aja hubungan saya dengan pemerintah itu saya lebih fokus untuk mengurus dan membesarkan warung saya. Iya. Jadi saya kadang tidak terlalu memperhatikan aspek keluar dengan hubungan dengan pemerintah seperti ini. Iya. Yang saya cukup pahami karena simple itu adalah pajak daerah. Iya. Yang selalu kami kutip dari tamu dan kami setorkan ke masing-masing Bapenda di Kota Batu dan di Kabupaten Malang. Itu yang setiap bulan kami lakukan. Lalu saat itu saya mulai pertama ketemu dengan KPP saat ada amnesti ya. Tax amnesty. Iya, 2000. Kami ada beberapa fase Bu waktu itu. Yang pertama. Yang pertama ya Bu, tax amnesty 2017 pertama. mungkin ya. Iya. Ya, saya lupa tahunnya. Saat itu saya mulai kenal dengan KPP. Saya dibimbing oleh AR waktu itu. Bagaimana cara melaporkan aset, bagaimana cara melaporkan PPH. Saat itu saya tidak paham artinya apa. Tapi karena jujur aja, aduh sulit sekali ya cara isinya. Belum terbiasa ya Bu? Belum terbiasa. Apalagi saya kan jujur aja basic saya bukan seorang pengusaha. Iya. Saya dulu kuliahnya di bahasa, Mbak. Jadi cita-cita saya sebenarnya jadi guru bahasa. Linguistik ya Bu? Iya, tapi saya terdampar untuk membantu suami saya bekerja. Jadi waktu itu ya saya isi sebisanya, saya laporkan sebisa saya ya begitu. Tapi sejauh ini yang saya tahu dari AR-AR yang saya temui itu, Ya. yang pertama mereka itu orangnya serius, Mbak. Serius, tapi mereka tidak memaksa saya untuk sampean harus begini, sampean harus begitu. Tapi mereka membimbingnya dengan baik. Memberi pengertian, memberi informasi, Bu sebaiknya begini, Bu ini kalau ada harta tambahan ditambahkan ya di SPT, iya Pak siap saya masukkan. Jadi sebisa mungkin mereka mencoba membuat saya memahami itu. Jadi mendapatkan bimbingan langsung ya Bu ya dari teman-teman di KPP? Iya, dari AR itu saat itu kami dibimbing. Kemudian setelah usaha ini mulai ada partner, mulai ada teman. Partner-partner ini mulai Mbak Intan coba ini dikelola yang baik, dibenahi dulu. Karena saya jujur aja apa adanya lah Mbak. Yeah. Saya nggak ngerti pembukuan, saya nggak bisa. Saya nggak ngerti administrasi juga, saya nggak pernah belajar itu. Yang saya ngerti adalah bagaimana cara membuat paragraf yang baik. Karena beda jurusan ya Bu? Iya, waktu itu akhirnya sama teman-teman coba pakai konsultan. Coba konsultan ini, konsultan itu, beberapa konsultan kami coba waktu itu. Nah itu awal mula saya mulai mengenal perpajakan. Oke. Tapi bimbingan dari AR tersebut memudahkan Ibu ya Bu untuk sedikit memahami pajak? Iya, cukup membuat saya, oh ternyata kalau saya punya aset ini harus saya sampaikan. Kalau saya punya tabungan apa harus saya sampaikan. Tapi kalau untuk menghitung waktu itu kan masih simple ya untuk saya karena secara omset tidak terlalu besar kan, jadi masih cuman dikalikan 0,5 kalau tidak salah. 0,5%. Iya, jadi waktu itu masih cukup mudah. Pak, ini omset saya segini tahun bulan ini, yang saya setorkan kali 0,5 gitu langsung cukup ya Pak? Gitu. Oh ya Bu, langsung aja gitu. Jadi cukup sederhana ya Bu? Iya, waktu itu. Nah, saya pengen tahu nih Bu, perspektif Ibu tentang pajak.
Kalau dari sisi pengusaha nih Bu, apakah Ibu itu sempat skeptis terhadap perpajakan atau memang dari awal sudah menganggap bahwa pajak ini kontribusi warga negara? Nah, menurut saya pajak itu sebenarnya penting ya. Karena bagaimanapun apa yang kita nikmati dari fasilitas negara itu kan sumbernya salah satunya dari pajak. Kalau soal skeptis atau tidak itu saya kembalikan lagi pada Bapak Ibu yang mengelola Betul. pajak itu nanti. Mau dijadikan apa, mau dibuat apa, itu kembali lagi ke pemerintahan. Iya. Jadi secara warga negara saya tahu pajak itu penting. Dan saya berdoa mudah-mudahan memang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Betul. Dan tentunya butuh transparansi ya Bu ya dalam pengelolaan Sepertinya pajak tersebut. begitu. Iya. Nah sekarang kita mulai masuk ke topik utama Bu, Baik. yaitu pengalaman Bu Intan saat mengalami pemeriksaan pajak. Saya pengen tahu nih Bu, awal mula Ibu mendapatkan pemberitahuan soal pemeriksaan pajak itu lewat apa Bu? Saat itu kalau tidak salah saya dikirimi surat Mbak ke warung. Jadi suratnya coklat gitu, terus anak-anak Mbak ada surat, semua anak-anak warung panggil saya itu Mbak. Iya. Karena saya biar awet muda. Jadi Mbak ini ada surat, waduh apa itu gak ngerti ya. Saya baca, oh akan ada pemeriksaan. Nah ini saya tanyakan ke konsultan. Iya. Saat itu saya sudah punya konsultan, lalu Pak ini ada surat dari, oh gitu mau diperiksa Bu Intan. Terus gimana ini Pak? Ya udah kita jalanin aja. Ya itu, taunya dari surat. Iya, Jadi jadi kirim ke warung. mendapatkan surat cinta ya Bu ya? Dari Iya. kantor pajak. Begitu nerima langsung dreweli Mbak. Jadi reaksi pertama apa Bu? Kaget ya Bu ya? Enggak kaget Mbak, lebih tepatnya dreweli saya. Dreweli Bahasa- tuh? bahasa Jawanya dreweli itu gemeter Mbak. Oh Apa iya, ini? iya, Apa iya. ini? Masih mencoba untuk menerka-nerka ya Bu Iya, ya? saya Ini jujur sebenarnya aja apa? tidak tahu ini akan menuju apa. Saya Iya, tidak arahnya tahu. kemana gitu ya Bu Iya. ya? Masih bingung. Karena saya juga Iya. tidak pernah banyak baca perpajakan, saya enggak. Sudah, Pak kita laporno sama naturno gitu aja. Iya, iya, Yang iya, saya iya. tahu gitu. Dan kronologi pemeriksaannya tuh bagaimana Bu? Dari awal sampai akhir? Setelah surat pemeriksaan itu jadi diundang ya kami Iya. ke KPP, lalu kami ketemu dengan tim di kantor. Beliaunya menjelaskan bahwa tujuannya pemeriksaan ini begini, nanti prosesnya begini, lalu jenengan nanti harapan kami begini, panjang Mbak. Iya. Terus saya udah mulai memahami, oh maksudnya ke sana. Nah ternyata yang diperiksa itu bukan yang saat ini, tetapi yang saat Lampau ya, Bu. lampau. Iya. Terus saya juga, waduh, mudah-mudahan lah berjalannya lancar lah. Siap Pak, kami siap menerima mandat dari KPP. Mau gimana ya kita ikuti aja nanti prosesnya. Iya. Terus setelah kami diundang ke kantor, kemudian ada tim dari KPP untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Jadi di warung saya yang di Insinyur Soekarno ini, lalu di warung wareg yang di Raya Dieng, Iya. yang wisata warung wareg. Jadi ada 2 tim yang langsung ke warung kami, mereka mengambil data-data dari warung kami. Setelah itu pengambilan data, mereka pamitan, Pak ayo makan dulu, saya gitu. Oh jangan Bu, sudah cukup, kami ini aja, minum aja, terima kasih. Terus mereka kembali ke kantor, nggak dikabarin lama sih. Ya. Mungkin sedang diolah ya Betul. datanya. Jadi setelah itu kami dikabarin, Bu, hasil pemeriksaannya yang kemarin udah datanya kami kumpulkan, jenengan kalau berkenan tolong ke kantor. Jadi kami ke kantor lagi. Begini Bu, ini temuannya. Terus bagaimana nanti? Saya nggak langsung jawab ya. Iya. Ya Pak izin saya pelajari dulu dengan suami, dengan konsultan kami dan dengan rekan-rekan kami. Terus setelah itu, setelah data-data itu kami pelajari, konsultan kami mengolahnya kembali, akhirnya mulai ketemu intens. Iya. Untuk ngobrol, untuk pencocokan data ulang. Pak ini tidak segini, Pak itu begitu. Terus dari sana, ini Bu ini begini ya. Itu proses yang penting ya Bu ya? Iya. Iya. Nah,
menurut saya sejauh ini mereka itu kalau kita punya apa, diajak ngobrol santai ya santai, diajak ngobrol serius ya serius. Jadi kita pokoknya komunikasinya harus baik. Baik gitu ya. Nah itu Bu, itu yang sering jadi kekhawatiran kawan pajak Bu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Intan tadi ya kawan pajak, pemeriksaan itu tidak muncul begitu saja, tidak tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi ada proses yang sangat panjang yang dilalui, mulai dari pemberitahuan, pengumpulan data, pembahasan awal, pembahasan akhir, sampai munculnya ketetapan pajak. Jadi bukan langsung tiba-tiba ditagih oleh kantor pajak begitu ya. Dan yang paling penting adalah ada hak wajib pajak dan ada komunikasi antara petugas pajak dan wajib pajak. Jadi tidak serta-merta ditagih begitu. Nah ini kembali ke Bu Intan nih Bu. Banyak wajib pajak yang takut diperiksa Bu, karena ada kekhawatiran akan diintimidasi oleh petugas pajak. Tapi dari pengalaman Bu Intan sendiri, bagaimana sih Bu sikap petugas pajak selama proses pemeriksaan berlangsung? Apakah kaku dan menegangkan seperti kekhawatiran orang-orang atau justru kooperatif Bu? Mungkin itu tergantung chemistry antara pemeriksa dengan wajib pajak ya. Kalau saat itu ya saya bersyukur sekali tim pemeriksa yang memeriksa kami itu mereka itu memang disiplin, sangat detail, dan mereka itu tidak serta-merta berbicara tanpa data yang jelas. Ya. Tapi secara manusiawi mereka itu manusia baik. Mereka suka guyon juga. Ya mereka tanya kabar, kami ngobrol dengan baik, memperlakukan konsultan saya itu ya kayak kita ngobrol gini loh Mbak, ndak kaku, ndak kayak saya tersangka utama, ndak seperti saya ini seolah-olah maling sandal di masjid, gitu ndak. Jadi ngobrolnya ya enak aja, tapi yang kita obrolkan adalah sesuatu hal yang sangat serius memang. Meskipun itu serius, kami diperlakukannya dengan baik-baik aja kok. Jadi sangat humanis ya Bu ya? Betul. Iya. Kalau menurut pengalaman Bu Intan, adakah hal-hal yang dirasa lebih sederhana Bu? Mungkin awalnya bayangannya kayak kompleks banget pemeriksaan ini, tapi ternyata setelah dijalani, oh seperti ini toh gitu. Kalau itu tadi yang saya sampaikan, tergantung komunikasi ya. Kalau kita bikin ribet, itu ya ribet Mbak. Kalau kita mendengarkan saat bapak-bapak itu cerita, kita dengarkan dengan baik. Kemudian kita berpikir, kita coba jawab bagaimana baiknya. Itu juga nggak akan ribet. Yang bikin ribet kan ininya Mbak. Nggak ketemu chemistry yang tepat. Betul. Tektokannya ya Bu. Iya. Kalau ketemu chemistry yang tepat itu ya sebenarnya ya kayak kita rapat gitu aja loh Mbak. Jadi untuk proses-prosesnya yang ribet kan mereka, tahapannya dari mereka. Kami kalau mengikuti ya sudah semuanya ya follow the flow aja lah. Kuncinya adalah komunikatif dan terbuka ya Bu ya. Betul. Saat diskusi berlangsung. Betul. Begitu ya Bu ya. Jadi jangan resistance. Kalau kita nggak bisa Pak, aduh itu yang bikin ribet itu, bukan sistemnya. Jadi hubungan antar pemeriksa dengan WP-nya. Iya. Tapi memang kita harus pahami ya Bu, terkadang dalam proses pemeriksaan itu kan ada hal-hal yang kurang sepakat antara wajib pajak dan petugas pajak. Misalnya ada perbedaan paham aturan begitu Bu. Kalau dari Bu Intan sendiri sempat nggak Bu mengalami tantangan tersebut gitu? Kalau secara aturan jujur aja saya kurang paham ya Mbak. Karena saya juga tidak memahami undang-undang apa yang berlaku. Karena banyak banget undang-undang. Tapi konsultan saya juga mempelajari. Jadi dari bapak pemeriksa ini dasarnya ini. Konsultan saya, ya kami butuh waktu, mohon waktu untuk pelajari. Konsultan saya pelajari. Kemudian akhirnya dia tanya, Pak ini apakah begini? Mereka, Pak ini undang-undangnya. Oh baik, kalau begitu kami ikut Pak. Ya, jadi tetap kami harus cross check backgroundnya. Bapak-bapak itu menunjukkan memang begini Mbak. Oh iya Pak, siap. Ya kita ikuti aja. Kalau memang ada hukum yang berlaku seperti itu ya. Iya. Dan memang itu win-win solution ya Bu ya. Kita kembalikan ke undang-undang. Betul. Karena pada dasarnya petugas pajak pun hanya pelaksana lapangan dari undang-undang begitu. Begitu pula wajib pajak gitu kan. Nothing personal Mbak ini. Iya betul. Ini adalah penegakan sistem aja. Iya. Betul sekali. Dan selama ini dibantu konsultan ya Bu ya. Betul.
cukup membantu sekali berarti ya Bu konsultan. Setelah kami pemilihan konsultan ini, nggak langsung satu ketemu yang Cukup cocok. ketat ya Bu. Iya. Audisi. Dibantu ini dulu, waduh kok dibantu ini cuman kayak gini. Iya, Rekan iya. saya, jujur aja yang menentukan konsultan bukan saya, tapi rekan. Iya. Rekan saya, Mbak ini kurang bagus. Ayo coba ganti konsultan lagi. Iya siap, kita ganti konsultan. Nah yang konsultan yang sekarang kami menemani kami untuk di dunia perpajakan ini, dianya itu punya will untuk komunikasi dengan baik dengan kami, Iya. komunikasi dengan baik dengan KPP, komunikasi baik dengan AR, dengan pemeriksa itu dia mau ke kantor. Jadi saya dibantu banyak banget Iya. oleh konsultan saya yang ini. Dan memang konsultan itu macam-macam ya kawan pajak. Ada yang konsultan resmi Bu, memang tersertifikasi oleh DJP begitu. Iya. Dan saya yakin konsultan yang sudah resmi seperti itu akan sangat membantu kita ke arah yang lebih baik Bu. Betul. Khususnya Saya dalam banyak pemahaman dibimbing. peraturan ya Bu ya. Karena Iya. itu kan orang awam tentunya sulit memahami aturan-aturan Sangat. tersebut begitu ya Bu ya. Iya. Dan setelah pemeriksaan selesai Bu, saya penasaran nih Bu, boleh di-spill mungkin Bu, apa hasil akhir pemeriksaan tersebut? Kalau hasil akhir itu, saat itu memang bapak-bapak menemukan segini Mbak. Saya nggak akan sebut angka ya. Ya. Kalau sebut angka nanti pingsan. Iya. Saya enggak, baik Pak. Terus kemudian kami coba ngobrol, Pak ini jujur aja. Kalau memang segitu, kami tak jual warung ya Pak. Terus habis gitu, baik mari kita ngobrol lagi. Ya. Bapak-bapak itu juga berusaha. Jadi saat penetapan itu, bapak-bapak pemeriksa ini bukan seperti singa yang mau makan anak domba. Jadi beliau-beliau ini juga ingin kami sebagai pengusaha itu Ya. tetap bisa berjalan dengan baik usahanya. Dan kami sebagai pengusaha juga jangan sampai usaha kami selesai Betul. karena mengurus masalah pajak. Ya. Jadi beliaunya tetap menjaga kami dengan baik. Untuk hasilnya akhirnya win-win solution. Kami tetap setor sesuai dengan yang beliau minta, tapi sesuai dengan kemampuan yang tidak sampai membuat kami gulung tikar. Keberatan ya Bu ya. Iya. Jadi beliaunya benar-benar menjaga kami dengan baik. Untuk negara kami tetap ada sumbangsih, usaha kami juga tetap berjalan. Luar biasa sekali. Saya pengen membawa Ibu Intan sedikit melihat ke belakang, Bu. Kalau dari proses pemeriksaan yang kemarin, adakah pembelajaran yang bisa kita petik bersama, Bu? Nomor satu, meskipun kita berusaha menjadi pengusaha, pengusaha ya. Tapi saya rasa kesadaran kita tentang kebutuhan negara itu juga harus ada. Jadi kita harus bisa mengelola usaha ini berjalan berdampingan dengan peraturan yang berlaku. Jangan sampai seperti saya hanya fokus di usaha saya, fokus mengembangkan usaha saya tanpa memahami aturan yang berjalan. Kalau saya tidak memahami itu akhirnya berat sebelah. Ya. Nah, karena adanya pemeriksaan ini sekarang kami sebagai tim manajemen warung wareg selalu berusaha sebaik mungkin menata manajemen kami agar bisa sejalan dengan aturan pemerintah. Itu fokus utama kami saat ini. Biar saat ada pemeriksaan pun kami tidak terlalu melenceng dari jalur. Artinya semua dokumen itu sudah rapi ya Bu ya, Betul. sudah teradministrasi dengan baik begitu ya. Iya, itu yang dibutuhkan. Iya. Nah ini Bu, mungkin di luar sana kawan pajak ini ada yang sedang mengalami proses pemeriksaan Bu. Dan pasti proses-proses ini tuh membuat mereka tidak bisa tidur Bu ya. Oh iya, sangat. Ada yang mungkin begadang 3 hari Bu, 7 hari begitu. Saya pengen Ibu memberikan tips untuk kawan pajak di luar sana yang sedang mengalami proses pemeriksaan Bu. Nomor satu, tenang dulu aja. Kalau menerima surat cinta dari KPP atau dari kantor apapun, tenang aja. Baca dulu. Dreweli oke, tapi tenang dulu. Jangan sampai dibikin lebay. Setelah kita terima, kita pelajari,
ikuti aja arusnya. Mau kemana? Mau ke laut, oke. Mau ke sungai, oke. Mau ke Ya. gunung, oke. Kita ikuti aja arusnya. Dan yang terpenting adalah bangunlah komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu pemeriksa atau Bapak Ibu yang memanggil kita. Karena dengan komunikasi yang baik itu pasti perbedaan pendapat apapun akan menuju kesepakatan. Ya. Jadi komunikasi dan jangan merasa mereka ada niat jahat ke kita. Karena mereka adalah berusaha untuk menegakkan sistem Betul. di negara ini. Ya. Jadi sebenarnya nothing personal ini. Nothing personal ya, Bu. Jadi jangan secara manusiawi mantul, Dendam gitu ya, Bu, ya? mantul sama manusianya jangan. Iya, 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 iya. Karena saya rasa tidak ada niatan jahat dari mereka untuk membuat kita selesai dalam berusaha. Luar biasa ya kawan pajak, saya sangat tersentuh sekali dengan cerita Bu Intan. Ini out of script ya, Bu ya. Maksud saya pasti akan sedikit sulit untuk para pengusaha di luar sana untuk menyeimbangkan seperti yang Bu Intan bilang, kewajiban untuk mengelola usahanya dengan kewajiban untuk berkontribusi kepada negara, Bu. Apalagi dengan berbagai aturan, Bu, yang terus update dan kita dipaksa untuk memahami itu semua gitu ya, Bu ya. Dan dari cerita Bu Intan kawan pajak, kita belajar bahwa pemeriksaan pajak itu sebenarnya bukan hal yang harus ditakuti. Asal selama kita komunikatif, kooperatif, dan administrasinya rapi, maka insya Allah prosesnya akan lancar. Dan satu hal penting yang harus kita ingat adalah wajib pajak selalu punya hak untuk meminta kejelasan, mengklarifikasi, atau menyampaikan upaya hukum jika diperlukan. Satu hal penting lainnya adalah pemeriksaan itu bukan hukuman, melainkan sebuah proses penciptaan sistem administrasi perpajakan yang semakin adil, transparan, dan inklusif. Bu Intan, saya senang sekali bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Bu Intan hari ini. Terima kasih, Banyak atas waktu dan kesempatannya, Bu. Saya juga terima kasih dikunjungi hari ini. Terima kasih ya, Bu. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Ya. Kawan pajak, itu tadi akhir dari podcast kita. Jangan lupa like, follow, dan subscribe untuk mengetahui informasi perpajakan yang teraktual dari Kanwil DJP Jawa Timur 3. Sampai jumpa di episode selanjutnya.